Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Kalamudi. Saya berasal dari kelas 11 II1. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi PKN pada bab 5, yaitu beragam ancaman dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu pengertian ancaman integrasi nasional pada bidang politik. Nah, pengertian ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, sedangkan ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Nah, kemudian terdapat contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang politik. Yang pertama, politik uang atau money politik. Kasus korupsi yang marak terjadi pada pemilu pada tahun 2014 kemarin. Banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Nah, yang kedua adalah politik sara. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis, bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung karena berbeda agama. Nah, yang ketiga adalah politik oligarki. Politik oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok atau golongan masyarakat, baik dibedakan menurut keluarga atau kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam sistem demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi, contohnya kasus suap yang ditijikan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus atau Wawan. Nah, yang keempat adalah penyebaran batas wilayah negara, kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dengan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tampal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun, Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, itulah tadi serangkaian materi pada semester 2 yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa stay at home, stay safe, jagalah kebersihan, mari lawan corona, Indonesia sejahtera. SMA Negeri 1 Lapi, maju bersama, sukses semua. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.